Parlemen Remaja itu adalah pendidikan politik untuk SMA sederajat yang diadakan oleh DPR RI. Jadi simpelnya kita ini sebagai SMA bakal ngerasain gimana sih jadi seorang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tuh. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakra, gimana nih kabarnya? Kabar baik kan? Kembali lagi di Cakra Podcast bersama saya Erlina Dwi Suryani atau yang akrab disapa Erlina. Kali ini Cakra Podcast kedatangan tamu spesial nih, yaitu salah satu siswi berprestasi SMA Negeri 1 Magetan dan saat ini berhasil menjadi salah satu bagian dari Parlemen Remaja DPR RI tahun 2024. Kita sapa bersama Michelle. Halo Michelle, selamat siang. Halo Erlina, siang juga. Oh ya, sebelum itu Sobat Cakra juga harus tahu nih kalau Michelle merupakan salah satu putri SMA Negeri 1 Magetan tahun 2024 dan juga sering mengikuti lomba sehingga meraih berbagai penghargaan. Wow, keren banget kan Michelle? Oke, boleh dong kalau kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab? Boleh banget. Baik Michelle, kalau nggak keberatan nih, boleh dong ke Sobat Cakra buat ngenalin namanya, terus juga kelasnya, terus juga mungkin bisa diceritain sedikit tentang kegiatan akhir-akhir ini apa biar Sobat Cakra juga terinspirasi juga dari Michelle. Oke, halo Sobat Cakra dan Erlina. Halo. Kenalin, aku Michelle Rebecca Wijaya, biasa dipanggil Michelle, dan saat ini merupakan siswi SMA Negeri 1 Magetan kelas 11. Dan hobi aku sendiri adalah membaca, menulis, dan mencoba hal baru. Juga untuk kesibukan aku akhir-akhir ini adalah mengikuti kegiatan lomba-lomba dan tentunya belajar sebagai siswa dan mengeksplor banyak hal. Oh ya, dengar-dengar kamu ikut Parlemen Remaja nggak sih tahun 2024? Bisa dijelasin ke Sobat Cakra nih, Parlemen Remaja itu apa? Ya, betul banget. Aku merupakan salah satu delegasi Parlemen Remaja tahun 2024 dari Dapil Jawa Timur 7. Dan kalau mau tanya Parlemen Remaja itu apa? Parlemen Remaja itu adalah pendidikan politik untuk SMA sederajat yang diadakan oleh DPR RI. Jadi simpelnya kita ini sebagai SMA bakal ngerasain gimana sih jadi seorang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tuh. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Wah, menarik banget gak sih? Terus juga pastikan perjalanannya Michelle untuk sampai di titik ini gak mudah kan? Pasti ada perjalanan mungkin di saat kamu merasa sulit, terus juga bisa sampai di titik ini tuh pasti gak mudah. Bisa diceritain dong apa aja sih hal atau kendala yang kamu hadapin, tantangan yang sulit gitu? Oke, kalau tantangan sendiri untuk mencapai Parlemen Remaja tentunya banyak ya. Jadi mulai kesulitan dari yang kecil-kecil sampai kesulitan yang besar. Untuk kendala sendiri adalah itu waktu pendaftaran. Jadi pendaftarannya itu kan dimulai sekitar Juli Agustus ya. Aku cerita dari awal aja ya. Ya, boleh. Nah, jadi Parlemen Remaja ini aku taunya itu waktu aku kelas 10. Tapi pada waktu aku kelas 10, Parlemen Remaja ini ternyata udah ditutup. Sayang sekali ya. Iya, jadi aku coba kesempatan di kelas 11 ini dan ini pertama kalinya coba, alhamdulillah langsung lolos. Oh ya, Parlemen Remaja ini buat kelas berapa aja sih kalau boleh tahu? Jadi ini untuk semua kelas ya, tidak ada batasannya. Yang penting SMA sederajat. Oh ya. Oke, jadi balik lagi ya, untuk pendaftarannya itu dibuka sekitar Juli Agustus kan. Jadi persiapannya itu Mei Juni. Dan Mei Juni ini adalah masa-masa di mana saat pelajar atau siswa kayak kita ini sedang liburan akhir tahun. Mau naik kelas ya? Ya, betul banget. Jadi aku manfaatin buat ngisi waktu liburan ini untuk mencari sertifikat untuk didaftarkan ke Parlemen Remaja. Jadi Parlemen Remaja ini membutuhkan tiga tahapan untuk kita yang harus lewati. Apa aja itu? Nah, jadi yang pertama ini ada CV. Tapi ini kita nggak buat CV, kita cuma ngampirin prestasi yang kita punya, di mana kategorinya itu ada 4. Jadi yang pertama ada akademik, non-akademik, terus organisasi atau kepanitiaan, terus yang keempat adalah webinar atau kegiatan lain. Banyak juga ya? Nah, ya betul banget. Aku udah punya semua sertifikat di keempat kategori ini. Keren. Cuma aku tuh belum bisa maksimalin karena
per kategori ini maksimalnya 5. Walaupun nggak dibatasin kalau harus maksimal, cuman aku pengen ngelakuin yang terbaik. Kalau bisa yang terbaik, kenapa enggak gitu kan? Benar. Jadi aku manfaatin buat cari sertifikat, juga buat cari referensi esai. Kita juga disuruh buat esai, terus yang terakhir kita disuruh buat video kampanye. Nah, untuk esai aku sendiri itu untuk tema tahun kemarin, itu temanya kan tentang pendidikan. Jadi ketika teman-teman aku itu membahas tentang mungkin sekolah, guru, terus tentang fasilitas atau kurikulum, aku mencoba untuk out of the box. Karena ini yang disarankan oleh alumni-alumni. Kata alumni itu kalau pengen dilirik sama jurinya atau sama kakak panitianya, maka kamu harus out of the box. Jangan sampai ide kamu itu dipakai sama orang lain, udah dipakai sama orang lain. Jadi kayak jangan hal yang umum. Kita harus sebagai delegasi parlemen remaja, kita harus bisa menjadi something yang kalau misalnya di kerumunan itu yang paling mencolok gitu. Oh iya. Terus akhirnya kamu ambil apa? Nah ya, untuk judul aku sendiri adalah KESPAIN atau Kesatuan Parenting Indonesia sebagai rumah bercerita masyarakat Indonesia. Jadi aku ambil pendidikan parenting karena pendidikan parenting itu merupakan pendidikan pertama bagi anak-anak atau bagi seorang manusia. Jadi kan kita itu lahir kan langsung itu sama orang tua kita kan pendidikannya sebelum kita ke sekolah. Maka dari itu aku ambil karena ini adalah hal yang utama dan tidak boleh dilupakan. Nah, jadi untuk video kampanyenya sendiri selanjutnya aku ambil dari permasalahan esai aku. Sama itu tentang parenting juga. Karena saat ini itu Indonesia itu sedang ada di masa krisis parenting ya. Maksudnya itu tidak semua pendidikan parenting itu rata di Indonesia. Jadi masih ada yang belum tahu gimana sih cara mendidik anak itu yang benar itu gimana. Jadi belum banyak yang tahu. Nah, ketika aku sudah melengkapi ketiga syarat ini, sudah melengkapi 3 tahapan awal ini, sudah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan seperti berkas kesehatan, BPJS, terus surat keterangan aktif dan sebagainya, sudah aku siapkan semua, udah aku taruh nih di linknya, tinggal nge-submit aja. Dan itu H-1. Dan karena aku masih agak ragu-ragu, takutnya aku nggak fokus atau ada yang ketinggalan, jadi aku memutuskan untuk merecek besok paginya. Dimana besok paginya ini itu adalah hari pertama kita masuk sekolah semester awal. Nah, terus di semester awal ini aku jadi langsung hektik sama Parja ini. Terus habis itu ada sempat kayak sesuatu yang mengganggu pikiranku karena waktu ketika aku mencoba membuka linknya itu ternyata nggak bisa dibuka gitu. Jadi kayak dia loading terus habis itu di grup Caparja 24 itu pada rame banget ngebahas. Pasti langsung panik kan? Iya, semuanya langsung panik. Terus aku sendiri juga down karena aku sudah mempersiapkan, aku tata rapi, aku ngasih yang terbaik. Juga aku bimbingan ke guru aku. Dan ternyata nggak bisa di-submit itu aku langsung down banget. Aku langsung kayak kepikiran. Tapi ternyata itu semuanya kayak gitu ya? Iya, itu semuanya ternyata. Nggak cuma aku aja. Yang ngalamin itu semua masalah nasional ternyata. Oh, iya. Nah, tapi setelah aku sempat nangis juga di sekolah. Ya kan? Ya siapa sih yang nggak nangis kan? Udah nyiapin banyak hal, udah ngorbanin. Oh iya, persiapannya itu kurang lebih berapa bulan buat kamu sendiri? Aku kurang lebih 1 bulan sih. Wah, iya. Iya. Terus nggak bisa di-submit itu cukup down. At least kan kita nyoba urusan menang gagalnya itu kita taruh di akhir ya, belakangan. Nah terus udah kan aku sholat duhur aja, sholat duhur minta ke Allah yang terbaik, udah leave the rest to him, aku leave the rest to Allah. Terus aku udah nggak mikirin itu lagi, nggak apa-apa kan masih ada tahun depan, aku kelas 12 masih bisa nyoba kan. Iya. Jadi itu masalah terbesar saat aku daftar parlemen remaja. Dan alhamdulillahnya ini kabarnya big banget. Kan kata alumni-alumni itu dari tahun 2008, fun fact Parja ini udah ada sejak tahun 2008 sampai sekarang itu nggak ada perpanjangan waktu. Kalau ditentukannya hari ini jam segini, deadline-nya udah jam segini, maka harus hari itu juga disubmit, nggak ada perpanjangan waktu. Terus akhirnya gimana itu? Nah, terus akhirnya aku cek IGS Parja. Alah mungkin ini story buat suruh segera nge-submit gitu aja atau penutupan udah di close gitu kan, registration udah di close. Terus habis itu ternyata enggak dong, ternyata aku buka IG-nya dan isinya itu
untuk pertama kalinya Parlemen Remaja itu mengadakan perpanjang waktu. Jadi aku langsung seneng banget kan. Bersyukur banget. Iya, kan bersyukur itu? banget. Dan habis itu aku langsung buru-buru submit kan sebelum yang lainnya pada buka, dan alhamdulillahnya bisa. Jadi untuk urusan menang kalahnya aku belakangin. Karena di kelas 10 ini aku banyak gagalnya dan itu menjadi pembelajaran buat aku. Tapi kegagalan inilah yang bisa membawa aku untuk menjadi delegasi Parlemen Remaja tahun 2024 ini. Ya, akhirnya. Intinya jangan jadikan kegagalan itu untuk putus asa ya. Kita Iya, harus jadikan pembelajaran itu sebagai semangat kita buat kedepannya lagi. Oh iya, di Parlemen Remaja itu kan pasti banyak pengalaman yang banyak banget pastinya. Pengalaman seru yang bikin kamu keinget terus sampai sekarang itu apa sih kira-kira? Oke, kalau pengalaman yang internal sendiri itu pengalaman ketika aku berada di gedung DPR RI, of course ya, di Senayan itu. Wow, keren. Nggak terlupakan banget, bener-bener aku amazed banget. Itu pelatarannya tuh luas banget. Gedungnya ada banyak, kalau nggak salah ada 5 ya. Terus kita sebelum rapat kita masuk ke museumnya dulu, ada museum juga. Terus habis itu kita kunjungan ke ruang sidang rapat paripurna 2, dan itu benar-benar megah banget. Ini kalau teman-teman tahu ada di IG atau di TikTok aku. Oh iya, menarik banget ya. Terus juga kalau pengen terjun ikut ke Parlemen Remaja ini, apa ada nggak sih tips khusus yang kamu berikan buat Sobat Cakra sekalian? Oke, ini aku beri tips nggak cuma tentang Parja aja ya, jadi Ya, tentang kompetisi dan tentang meraih prestasi. Jadi ini aku juga sempat bilang ke teman-teman, banyak yang nanya gimana sih caranya, tutor dong kak, tipsnya kak gitu kan. Iya. Nah, jadi yang pertama itu harus bangun motivasi yang kuat dalam diri. Jadi kalau kita pengen meraih prestasi, pengen sesuatu, kita harus ada motivasi. Misalnya aku mau masuk FK UNER, aku mau masuk FK UI. Harus gitu. ada niat ya? Iya, harus ada motivasi yang menjadi pondasi. Jadi ketika kita mengingat-ingat motivasi itu, kita jadi bersemangat gitu kan. Ketika kita pengen mendapat sesuatu, kita keingat motivasi itu, kita jadi berusaha semaksimal mungkin. Diri kita tuh mendorong gimana cara jadi yang terbaiknya. Terus yang kedua itu adalah sikap berani dan optimis, itu harus ada di dalam hati. Kalau kita nggak berani buat mencoba, ya kita selamanya nggak bakal bisa. Bener, setuju banget. Kan harus ada sikap berani dulu kan. Dan Iya. itu beda sama nekat ya. Jadi kita harus benar-benar matang mempersiapkan dengan berani. Terus kita harus juga punya sikap optimis. Jadi semisal kita gagal, jangan pesimis dulu. Kita usahakan buat bangkit lagi. Gimana caranya diri kita bisa bangkit lagi. Terus yang ketiga, yang last but not least, itu adalah kita doa dan kita leave the rest to God. Kita nggak lupa doa karena kita punya Tuhan. Terus leave the rest to God. Untuk hasilnya itu bukan urusan kamu, itu urusannya Tuhan. Nggak usah kamu pikirin gitu. Setuju Pentingin prosesnya aja, hasilnya ya belakangan aja lah. Ya, keren sih. Oh ya, kita kan tadi udah bahas Parlemen Remaja nih. Selain Parlemen Remaja, kamu ikut lomba apa aja sih? Aku dari kelas 10 tuh banyak banget ya ikut lombanya. Dan fun fact juga, aku nggak kayak teman-teman yang lain. Mungkin yang teman-teman lain dididik dari kecil itu TK, SD, SMP udah ikut banyak lomba. Enggak, aku baru tahu perlombaan itu, dunia perlombaan itu kelas 10. Terus lomba yang paling berkesan menurut Michelle apa? Lomba yang paling berkesan of course Parlemen Remaja. Tapi selain itu, di antara prestasi yang aku punya lainnya adalah pernah kemarin terakhir juara 1 lomba public speaking. Terus ada harapan 1 lomba speech bahasa Inggris. Terus juga aku pernah menjadi duta pelajar anti narkoba Provinsi Jawa Timur. Juga pernah menjadi best female participant di English Camp Provinsi Jawa Timur 2024. Keren banget, banyak banget kan yang diikutin Michelle kegiatannya kali ini. Oh ya, terus jadi kan banyak kegiatan, otomatis juga pasti pernah dong ngalamin keteteran. Iya betul. Untuk mengatasi hal itu, ada nggak sih tips and trick juga yang diberikan buat Sobat Cakra nih kira-kira? Buat mengatur waktunya biar bisa bagi waktu antara kegiatan A dan kegiatan B gitu. Oke, untuk manajemen waktu ya. Iya. Manajemen waktu sendiri tentu aku pernah keteteran, tentu aku pernah di fase malas. Tapi ketika aku coba untuk bangkit, ketika aku buat toxic motivation, itu berguna banget buat aku untuk buat toxic motivation, terus aku tempel di meja belajar aku. Itu aku lihat kembali motivasi itu. Terus habis itu
aku itu kebangun gitu, rasa pengen meraih apa yang aku mau, meraih hal yang luar biasa, karena aku percaya kita lahir untuk hal-hal yang besar. Setuju. Nah, jadi aku buat Mindsetnya. mindsetnya seperti itu. Terus habis itu aku kalau nggak buat to-do list itu, aku coba prioritasin mana yang harus diselesaikan lebih dahulu, mana yang urgent, seperti itu. Jadi manajemen waktu aku itu cukup nggak terlalu tertata, tapi cukup lah buat kita manage sehari-hari. Nah, oh ya, Michelle kan salah satu siswa berprestasi nih. Boleh dong beri kiat-kiat sukses Michelle untuk Sobat Cakra supaya banyak yang termotivasi dan bisa mengikuti jejak kesuksesan kamu nih. Oke, aku kasih quote aja deh ya. Ini Boleh. quote yang sering aku ucapin ke teman-teman juga. Jadi quote-nya adalah, jadilah berani, bermimpilah yang tinggi. Karena kesuksesan akan menjadi milik mereka yang berani, dan kebahagiaan akan menyertai mereka yang berani bermimpi tinggi. Wah, keren banget quote-nya ya. Oke, Michelle kan banyak mengikuti perlombaan ya. Iya, betul. Sebenarnya apa sih cita-cita Michelle setelah lulus SMA ini? Oke, aku nggak bakal ngasih tahu cita-cita aku secara spesifik, tapi aku bakal ngasih tahu bahwa aku memiliki cita-cita untuk menjadi inspirator bagi semua orang, menjadi motivator bagi semua orang, di mana dapat mengubah teman-teman atau lingkungan sekitar aku menjadi orang yang lebih baik. Jadi aku nggak pengen teman-teman itu kebawa hal-hal negatif kalau deket aku. Aku pengen mereka kebawa hal positifnya. Jadi aku pengen menjadi orang yang bermutu, yang dapat menginspirasi orang-orang sekitarku, seperti contohnya dalam masuk di Cakra Podcast kali ini. Aku harap teman-teman semua yang nonton di Cakra Podcast ini dapat menginspirasi diri dia sendiri melalui podcast ini. Ya, terus juga untuk harapan Michelle buat kedepannya mungkin bisa disampaikan juga. Untuk harapan aku, untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba. Aku harap aku dan teman-temanku semua dapat menjadi siswa yang berprestasi, dapat menjadi siswa yang lebih unggul untuk meraih hal-hal yang luar biasa. Seperti itu. Wah, pengalaman yang sangat seru dan luar biasa sekali ya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi Sobat Cakra yang ada di luar sana agar kita bisa mengikuti jejak kesuksesan Michelle. Oke, demikian episode Cakra Podcast kali ini. Sangat seru sekali perbincangan kita ya Michelle. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan Michelle adalah DPR muda kita, perwakilan dari Semasa Meta. Ayo sobat, ikut Parlemen Remaja 2025 dan sampai jumpa di Cakra Podcast selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.